Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika. Saya mahasiswi PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 248114010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang usul tarbiyah dalam praktek pendidikan dasar. Mari simak video ini sampai akhir ya. Apa itu usul tarbiyah? Usul tarbiyah merupakan ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam proses pendidikan dan pembinaan manusia agar menjadi pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada capaian akademis saja, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual seperti sosial pada peserta didik. Tujuannya mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pembentukan karakter. Dengan membina akhlak dan etika agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, keseimbangan pertumbuhan. Dengan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik fisik, mental, spiritual, serta emosional. Ketiga, peningkatan ilmu pengetahuan dengan mendorongkan pencarian ilmu sebagai bagian dari ibadah dan upaya untuk mencerdaskan umat, sebagaimana yang ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Keempat, kepatuhan kepada Allah dengan mendidik peserta didik agar senantiasa taat dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, kontribusi sosial dengan menyiapkan generasi yang mampu berperan aktif dan positif dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kasih sayang, dan solidaritas. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum harus menyatukan ilmu dunia dan akhirat dengan mengintegrasikan pembelajaran akidah, ibadah, akhlak, serta pemahaman Al-Quran dan hadis dalam seluruh aktivitas pembelajaran. Namun, kurikulum sebaik apapun tidak akan berjalan efektif tanpa kehadiran guru yang mampu menghidupkan nilai-nilai tersebut di dalam kelas. Dalam usul tarbiyah, guru memegang peran penting sebagai yang pertama, mu'alim. Sebagai mu'alim, guru berperan utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Ia bertugas menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas, sistematis, dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Dalam Islam, ilmu dipandang sebagai cahaya yang membimbing kehidupan, sehingga guru tidak hanya mengajar tetapi juga menunjukkan manfaat dan tujuan dari ilmu tersebut, agar siswa memahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mu'adib. Sebagai mu'adib, guru berperan menanamkan adab atau tata krama kepada siswa sejak dini. Pendidikan adab mencakup sopan santun, menghargai orang tua, menjaga lisan, dan menjalankan etika Islam dalam kehidupan. Peran ini sangat penting karena ilmu tanpa adab dapat menjerumuskan, sementara adab yang baik akan membimbing siswa menggunakan ilmunya secara bijak dan bertanggung jawab. Guru sebagai mu'adib menjadi figur teladan dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, sebagai murabbi, guru tidak hanya mengajarkan dan mendidik, tetapi juga membina perkembangan ruh, emosional, dan moral anak. Ia memperhatikan kebutuhan batin siswa, membimbing mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang matang secara spiritual dan emosional. Guru sebagai murabbi turut mendampingi siswa dalam menanamkan makna hidup, menumbuhkan kesadaran beragama, serta membangun hubungan yang kuat dengan Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana pembentukan manusia seutuhnya. Guru bukan hanya sumber ilmu, tetapi juga teladan dalam ucapan dan tindakannya. Karena sejatinya, murid banyak belajar dari contoh yang nyata dibandingkan sekedar nasihat saja. Kemudian, peran peserta didik. Peserta didik dalam usul tarbiyah dipandang sebagai amanah Allah yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan dirinya. Fitrah atau potensi tersebut mencakup akal, hati, jiwa, dan jika dikembangkan dengan baik akan menghantarkan seseorang bertauhid kepada Allah. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam usul tarbiyah. Metode yang digunakan harus menyentuh hati dan mampu membentuk karakter. Di antaranya adalah yang pertama, keteladanan atau usul hasanah. Pendidik menjadi contoh nyata dalam akhlak dan ibadah. Anak belajar dengan meniru perilaku yang baik yang ditampilkan oleh guru atau orang tua. Yang kedua, pembiasaan atau ta'dib. Dengan melatih anak berperilaku baik melalui kebiasaan sehari-hari seperti disiplin, sopan santun, atau tanggung jawab agar anak menjadi karakter yang melekat. Yang ketiga, cerita dan kisah inspiratif.
dengan mengajarkan nilai-nilai moral melalui kisah nabi, sahabat, atau tokoh-tokoh teladan untuk menginspirasi dan menyentuh hati anak. Yang keempat, melalui dialog dan musyawarah, dengan mengembangkan pemikiran kritis dan sikap demokratis melalui diskusi dan pemecahan masalah bersama, seperti belajar menghargai pendapat orang lain. Tujuannya bukan hanya untuk mentransfer ilmu saja, tetapi menanamkan nilai dan membentuk pribadi yang Islam. Selanjutnya, penerapan unsur tarbiyah di sekolah dasar. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan harian yang bernilai edukatif dan spiritual. Misalnya, guru mengajarkan wudhu sambil membina sikap suci dan takbir. Guru menjelaskan tata cara wudhu secara teoris, kemudian mengajak siswa praktik langsung di tempat wudhu sekolah. Sambil praktik, guru juga menanamkan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban dalam beribadah. Ini merupakan penerapan prinsip taklim karena siswa belajar ilmu fikih, dan juga tarbiyah karena mereka dibimbing untuk membentuk sikap disiplin, suci, dan tertib dalam beragama. Contoh yang kedua, guru menjadi teladan dalam kejujuran dan kesopanan. Setiap hari, guru menyapa siswa dengan salam, berbicara dengan santun, dan bersikap adil. Saat terjadi konflik antar siswa, guru tidak langsung marah, melainkan mengajak mereka berdiskusi dan menyelesaikan dengan cara yang mendidik. Di sini, guru bukan hanya mengajar taklim, tetapi juga menanamkan nilai melalui keteladanan, unsur hasanah, dan pembinaan akhlak atau tarbiyah yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Gagasan dan solusi. Agar usul tarbiyah tetap relevan di era modern, diperlukan inovasi dan penguatan dalam praktek pendidikan Islam. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: pertama, integrasi nilai dalam semua pelajaran. Dalam setiap mata pelajaran harus mengandung muatan nilai Islam agar pembentukan karakter berlangsung secara menyeluruh, bukan hanya pada mata pelajaran agama saja. Kemudian, pemanfaatan teknologi dengan menggunakan video pembelajaran Islami, aplikasi edukatif, dan media interaktif untuk menyampaikan nilai-nilai agama dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan zaman. Selanjutnya, peningkatan kapasitas guru dengan memberikan pelatihan dan pembimbingan berkala agar guru mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang bermakna, menyentuh hati dan sesuai dengan perkembangan anak. Dan yang terakhir, kurasi bahan ajaran yang berbasis nilai. Buku, LKS, dan modul perlu diseleksi agar tidak sekedar menyampaikan teori saja, tetapi juga mendorong penanaman nilai adab dan akhlak Islam. Nah, semua inovasi ini akan bermakna jika dilandasi dengan niat yang tulus sebagai pendidik yang ingin menghadirkan perubahan positif. Melalui pemahaman terhadap usul tarbiyah, saya semakin menyadari bahwa menjadi guru dalam pendidikan Islam bukanlah tugas yang ringan. Peran ini bukan sekedar menyampaikan pelajaran saja, tetapi amanah besar untuk membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik secara utuh. Kesadaran ini mendorong saya sebagai seorang pendidik untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menjalankan peran sebagai mu'alim, mu'adib, dan murabi secara utuh dan bertanggung jawab. Saya yakin bahwa pendidikan yang bermakna harus dibangun atas dasar ilmu, nilai, dan keteladanan. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan yang membawa cahaya ilmu dan akhlak dalam dunia pendidikan. Sekian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.